Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Baik kawan, untuk tema topik siang hari ini kita akan berdiskusi, kita akan berbincang tentang pelayanan kesehatan rujukan. Nah ini terutama untuk kawan Diska ya yang punya keluarga yang sedang sakit ataupun pasien di rumah. Nah ini wajib disimak nih, bagaimana tata laksananya rujukan, syaratnya, ketentuannya seperti apa, wajib disimak sampai tuntas nih. Nah telah hadir di studio kawan Diska Dr. Ulfa Kusuma Dewi. Beliau adalah Subkor Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Selamat datang Dr. Ulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah ini dok, ini topik yang jarang kita bahas, tapi sebetulnya prakteknya di masyarakat nih, terutama mungkin banyak yang kawan Diska belum tahu ataupun belum paham nih dok. Nah ini wajib kita bedah nih, kita diskusikan nih, pelayanan kesehatan rujukan nih dok. Nah ini yang pertama nih dok, untuk mendapatkan rujukan itu caranya gimana sih dok? Misalkan saya sakit nih, periksa di puskesmas, terus puskesmasnya tidak bisa menangani lah, syaratnya rujukan yang pertama itu apa sih dok? Oke. Gini ya, kalau teman kawan Diska itu dirujuk berarti emang ada sesuatu gitu sesuatu ya. Tapi yang harus dilayani di pelayanan kesehatan rujukan, gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu bahwa untuk mendapatkan rujukan itu harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya pasien harus datang sendiri, nggak boleh diwakilkan. Mintakan rujukan, nggak boleh ya. Harus datang sendiri. Kenapa? Untuk menentukan pasien itu perlu dirujuk atau enggak, dokter itu harus melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut, sehingga pasiennya harus datang, hadir, daftar ke pelayanan kesehatan. Nggak hanya di puskesmas, di mana aja ya. Nah, di pelayanan kesehatan mana aja, di klinik, puskesmas, rumah sakit, mana aja tuh pasien harus datang dulu. Nah, kemudian nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dan kemudian menyimpulkan, oh ini pasiennya sakitnya A, pasiennya sakitnya B atau C. Oh ini bisa nggak dilayani di sini? Obatnya tersedia nggak? Alat kesehatannya tersedia nggak? Oh ini ternyata pasiennya gawat nih, parah nih. Oh nggak bisa nih, harus dirujuk. Nah itu menentukan adalah dokter. Dokter sudah punya kemampuan selama pendidikan untuk menentukan, oh ini bisa diobati di sini. Beliau juga tahu tuh alat kesehatan apa aja yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, obat apa aja yang tersedia. Nah itu nanti kemudian beliau memutuskan, oh ini nggak bisa, ini harus dirujuk. Nah kalau beliau menentukan, oh ini harus dirujuk nih, nah berarti beliau akan melakukan pelayanan kesehatan rujukan atau membuatkan rujukan ke pasiennya. Dengan begitu nanti dokter akan menawarkan nih, Bu dirujuk di sini ya gitu. Nah nanti setelah itu baru dia akan memilihkan tempat pelayanan kesehatan yang bisa melakukan pengobatan ataupun tata laksana mulai dari diagnostik sampai terapi dari penyakit tersebut gitu. Jadi apakah rujukan itu harus ke rumah sakit? Enggak juga. Jadi ada juga misalnya dari klinik, nggak harus. Misalnya dari dokter praktek mandiri atau klinik atau puskesmas itu merujuknya ke sesama puskesmas. Atau dokter praktek mandiri rujuk ke puskesmas karena obatnya tersedia di puskesmas, misalnya pasien TB. Nah pasien TB tuh mungkin dokter praktek mandiri nggak punya tuh obat TB yang paketan. Yang paketan pengobatannya 6 bulan itu. Iya betul. Nah itu bisa dirujuk ke puskesmas karena puskesmas punya. Jadi nggak perlu langsung ke rumah sakit, dirujuk aja ke puskesmas. Oh tapi ada juga pelayanan kesehatan yang harus dirujuk ke spesialis. Misalnya pasiennya, dok saya nggak punya BPJS nih, saya umum aja. Kalau gitu mau nggak dirujuk ke dokter spesialis tapi di praktek mandiri? Nah itu kan juga bisa tuh dirujuk ke sana karena memang ada dokter praktek dokter spesialis yang mungkin lebih paham penyakitnya dan bisa mengobati. Nah seperti itu. Jadi nggak harus ke rumah sakit, tapi kemana aja yang mempunyai fasilitas maupun sumber daya kesehatan ya, dokternya atau
yang mempunyai kapasitas melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Makanya pasiennya harus datang dan diperiksa. Ini tidak bisa diwakilkan anaknya nanti yang sakit di rumah tiba-tiba daftar minta rujukan, itu tidak bisa ya dok? Nggak bisa, dan harus diperiksa. Karena misalnya, dok saya minta aja buatkan rujukan, saya nggak usah diperiksa nih, saya udah tahu sakit saya ini, nggak usah periksa-periksa. Nggak boleh, jadi dokter harus tetap melakukan pemeriksaan sebelum memutuskan ini gawat atau enggak. Nah kalau misalnya pemeriksaan ternyata ringan atau ternyata nggak perlu ini dirujuk, ya dokter berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan di tempat, nggak boleh dirujuk, ya. Kenapa nggak boleh dirujuk? Ya memang seperti itu, karena kalau kamu merujuk artinya kamu menganggap fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak mampu melayani. Nah itu otomatis juga dipertanyakan, kamu sebenarnya fasilitas pelayanan model apa kok pelayanan lengkap yang masa penyakit gini aja dirujuk gitu kan ya seperti itu. Jadi memang dokter harus menentukan, atau pelayanan kesehatan itu harus menentukan nih bisa nggak dilayani di sini. Kalau bisa nggak boleh dirujuk memang. Makanya kadang-kadang kok nggak dirujuk ya, memang harus bisa melayani, kecuali kalau misalnya sudah diobati ternyata tidak sembuh. Nah itu baru dirujuk ke yang lebih tinggi. Kenapa harus dicoba dulu? Karena pelayanan kesehatan itu berkewajiban untuk memastikan nih ini menggunakan obat yang sederhana aja nggak sembuh, perlu obat yang lebih lebih bagus, bagus dosisnya atau atunya lebih tinggi, atau obat jenisnya memang kompleks sehingga memang perlu mendapatkan penanganan yang khusus seperti itu, atau memang perlu nih dilakukan diagnostik yang lebih ternyata karena diobati begini aja kok ternyata nggak sembuh, berarti ini penyakitnya jauh lebih kompleks sehingga membutuhkan pemeriksaan penunjang atau apa itu yang lebih tinggi. Nah itu makanya dirujuk. Nah jadi seperti itu, makanya rujukan itu nggak sesederhana itu. Nanti pasti pelayanan tenaga kesehatannya atau dokternya itu sudah memastikan bahwa ini emang perlu dirujuk, ini nggak perlu dirujuk. Jadi kalau kalian nggak dirujuk itu bukan berarti dokternya kok gitu sih kamu mau merujuk, bukan gitu, karena memang dia merasa bahwa ini udah cukup kok, bisa diobati di sini aja. Jadi pasien mendiagnosa dirinya sendiri. Mendiagnosa dirinya sendiri, nanti tidak dirujuk ngomel-ngomel. Betul. Ini fasilitas pelayanan kesehatan gimana sih, dokternya mumpuni tidak sih? Saya sakitnya seperti ini, pasien merasanya mungkin sakitnya berat atau gawat gitu ya dok ya. Seperti itu. Tadi dokter menjelaskan itu ya dok, harus datang nih. Ini untuk rujukan pertama berarti ya dok ya. Kalau untuk rujukan misalkan selanjutnya ada juga kan ada program rujuk balik. Rujuk balik itu artinya pasiennya sudah diobati di rumah sakit, terus kemudian sama dokter rumah sakit bilang, ini nggak perlu lagi datang ke rumah sakit, atau daftarnya 3 bulan sekali aja, nggak perlu tiap bulan. Nah itu nanti sama dokternya itu dirujuk balik ke puskesmas. Artinya pasien tetap harus datang ke puskesmas, terus periksa, Bu dokter ini saya sekarang kondisinya kayak gini nih. Nanti sama dokternya diperiksa, kemudian ditunjuk, ini pakai obat aja diterusin, nggak perlu datang lagi ke rumah sakit gitu. Ada juga nih harusnya kan 3 bulan sekali, begitu bulan kedua ternyata setelah diperiksa, ini kondisinya kok lagi nggak bagus, ini perlu nih pemeriksaan lebih lanjut lagi ke rumah sakit sama dokter spesialisnya. Nah bahkan 3 bulan sebelum waktunya pun bisa dirujuk kembali. Jadi mau nggak mau pasiennya harus tetap datang ke puskesmas untuk memastikan kondisinya. Ini aku memang masih perlu diperiksa lagi ke puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi pasien harus tetap datang, kecuali kalau emang pasiennya nggak bisa bangun dan emang kondisinya berat. Itu pasien bisa langsung ke rumah sakit lewat UGD. Itu jadi kan biasanya ada dok ya, enggak semuanya ada, tapi biasanya ada yang minta rujukan keluarganya, maturnya atau bilangnya itu
pasiennya gawat darurat atau sakit tidak bisa mobilitas. Nah, itu berarti disarankan langsung ke UGD-nya dok ya? Jadi kalau misalnya memang kondisinya gawat atau darurat atau gawat darurat, gitu ya. Nah, nanti juga kita Jadi kalau pasiennya gawat, itu adalah pasiennya itu penyakitnya mengancam nyawa, tapi nggak darurat. Nggak darurat tuh nggak butuh penanganan segera, misalnya kayak pasien kanker. Pasien kanker itu kan sebenarnya bisa mengancam nyawa tapi nggak darurat. Jadi penyakitnya tuh emang berat, bisa mengancam nyawa tapi nggak harus ditangani saat itu juga. Nah, itu dia bisa ikut lewat poli ataupun lewat rawat jalan cukup. Nah, kalau gitu emang kayak gitu, misalnya harus minta rujukan tiap bulan kontrol dan harus ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, memang kita boleh lewat poli. Nah, tapi untuk pasien darurat itu adalah pasien yang kalau tidak segera ditolong akan mengancam nyawa atau memperburuk kondisi, misalnya sesak nafas, sakit jantung, nyeri dada berat, tertimpa seperti benda berat di sini, nah kemungkinan sakit jantung, atau dia muntah-muntah, diare sehingga lemas banget sehingga akhirnya butuh infus karena memang sudah dehidrasi gitu ya. Nah itu adalah keadaan darurat. Itu pasti darurat ya, bukan gawat darurat. Gawat darurat itu yang gimana? Gawat darurat itu adalah pasien yang udah gawat, bisa menyebabkan kematian dan harus ditolong segera. Double. Iya, double itu ya, double. Jadi artinya, misalnya contohnya apa? Pasiennya henti nafas, nggak nafas. Pasiennya koma atau pingsan yang nggak bisa dibangunin tuh, yang udah dibangunin gitu, atau banyak nggak bangun. Nah, seperti itu, maka itu adalah pasien gawat darurat. Nah, seperti itu yang biasanya harus ditangani segera mungkin, karena kalau enggak dalam 2 atau 3 menit atau 5 menit pasien ini bisa benar-benar meninggal kalau tidak segera ditangani. Nah, atau macam itu yang harus ditangani. Jadi kalau misalnya ada pasien di rumah sakit, di UGD gitu ya, ada satu yang kondisinya gawat, yang satunya gawat darurat aja, yang satunya gawat darurat, maka yang dokternya pasti akan ngurusi yang gawat darurat. Triase. Ya milih, nih ditangani dulu nih, ini nanti aja nih masih bisa nih, kalau masih 15 menit masih aman nih. Yang ini dalam 5 menit harus ditangani segera. Nah itu memang akan ada pemilihan jadi bukan berarti kalau kok dokter tuh diem aja nggak diapa-apain ya, itu memang karena ada tahapan-tahapan dari pemeriksaan dan sebagainya. Jadi emang di unit gawat darurat sendiri ada pemilahan pasien yang gawat darurat adalah yang harus ditangani segera. Jadi kalau memang hanya batuk pilek, pusing-pusing, terus kemudian greges, terus kemudian gatal-gatal, itu masuk gawat darurat ya jelas aja. Itu tidak boleh. Ada dok kan bukan di sini, maksudnya di kasus saya lihat di IG atau di apa, itu keluarga pasiennya yang komplain masuk UGD tidak ditangani. Nah, berarti seperti itu ya dok ya? Iya. Ini kawan Diska harus paham nih. Iya. Kalau yang ringan-ringan, otomatis pasti diakhirkan karena pasti harus menangani kondisi gawat darurat. Dan kadang-kadang kan yang sekarang rame itu dokternya tuh lagi telepon-teleponan. Nah, itu ya. Dikiranya tidak segera menangani kok masih malah telepon-telepon. Itu kadang-kadang beliau menghubungi dokter spesialisnya untuk kemudian bertanya, dok ini bisanya diginiin apa enggak, atau kadang-kadang beliau juga menghubungin lab atau petugas ronsen yang kemudian nanti bisa membantu. Jadi dan ada kewajiban juga dari tenaga kesehatan untuk melakukan penulisan rekam medis. Nah, itu semua kegiatan selama pelaksanaan itu harus ditulis secara lengkap sebagai bukti bahwa pelaksanaan kegiatan itu sudah dikerjakan, sehingga nanti ketika operan ke belakang, ke rawat inap atau ke ICU misalnya karena gawat darurat, mereka sudah tahu penanganan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh petugas di depan, sehingga memang kadang-kadang kok kelihatannya duduk-duduk ya, karena memang mereka harus mencatat semua kegiatannya yang sudah dilaksanakan, yang sudah diberikan pelayanan kesehatan sudah diberikan pada pasien. Jadi mereka tuh nggak cuma duduk-duduk ya, atau nggak cuma telepon-telepon. Kadang-kadang memang butuh gitu ya, butuh advis atau langsung dari dokter spesialisnya seperti itu. Jadi memang masyarakat awam melihatnya seperti itu ya, dokter. Iya. Kan
itu bagian dari penanganan. Iya, betul. Jadi kalau ditanya seberapa hektik sih di UGD itu, saya tuh dulu kalau misalnya dalam 8 jam itu punya pasien di atas 5 aja ya, 8, 10 itu udah bener-bener nggak bisa duduk manis ya. Jadi kalau dibilang, pasiennya kan cuma 5, pasiennya cuma 8, oh itu nggak bisa begitu, tidak semudah itu gitu. Apalagi kalau pasiennya lebih dari dalam satu waktu itu datang 5 barengan, wah itu udah bener-bener pasti dokter itu udah nggak ada waktu istirahat gitu. Karena memang seribet itu ya di UGD. Nah jadi makanya kita juga harus pintar-pintar ya menentukan, oh nih pasiennya memang benar-benar gawat darurat atau tidak, agar pelayanan kesehatan tuh benar-benar bisa dilayani dengan maksimal. Dengan rujukan juga, kita juga nggak boleh merasa bahwa kita tuh pasien yang benar-benar butuh dirujuk gitu lah, karena kita tahu sendiri. Prioritas tiba-tiba, terus sakit tapi sakitnya merasa prioritas. Iya betul, karena kan tahu sendiri ya rumah sakit itu kalau polinya tuh rame banget, hektik banget, sehingga kadang-kadang waktu tunggunya lama, sehingga rame banget gitu di rumah sakit. Padahal sebenarnya kadang-kadang mungkin sehingga ada penyakit-penyakit yang nggak perlu sebenarnya harus dirujuk. Makanya itu kemampuan dari puskesmas, kemampuan dari dokter praktek mandiri atau klinik yang tingkat pertama itu harus benar-benar bagus ya, KTP itu harus bagus sehingga tidak terlalu banyak rujukan yang nggak masuk ke rumah sakit, sehingga rumah sakit itu nggak terlalu rame banget, crowded banget dia, sehingga pelayanannya bisa maksimal, kapasitas dari ruang tunggu, kapasitas antrian itu bisa juga berkurang sehingga nyaman, aman, tenang, kondusif kondisi di rumah sakit. Menunggu lama itu mengakibatkan emosinya juga menimbulkan emosi. Jadi pasiennya gak dilayani. Nah ini SOP-nya gimana? Malah panjang ya dok ya? Ya betul. Nah kembali ke rujukan dok, kalau BPJS dok, FKTP, rujukan BPJS itu rentangnya berapa itu? 3 bulan itu? Oh ya, jadi masih berlakunya. Jadi misalnya saya butuh rujukan kembali itu 3 bulan. Kecuali memang ada penyakit baru, misalnya saya penyakitnya diabetes, terus kemudian di tengah-tengah gitu ternyata saya ada serangan jantung, atau didiagnosa penyakit jantung atau misalnya kecelakaan gitu. Nah itu baru dibuatkan rujukan baru. Karena memang beda sakitnya ya, beda sakitnya. Atau misalnya ada keluhan telinga, terus kemudian misalnya saya diabetes, hipertensi tuh, ternyata ada keluhan telinga. Nah begitu periksa ke puskesmas ternyata, anu nih harus ke THT. Nah itu bisa dibuatkan rujukan baru ke THT. Seperti itu. Jadi emang tergantung. Tapi rujukan itu berlaku selama 3 bulan. Tidak perlu mengurus kembali kalau misalnya penyakitnya memang masih sama. Jadi itu ya kawan Diska, meskipun penyakitnya sama jadi tetap berlaku 3 bulan. Kecuali dalam 3 bulan itu mungkin ada penyakit baru ya, penyakit baru pun tidak kita yang mendiagnosa Nah biasanya seperti itu. Ini rujukan yang sudah punya di poli umum misalkan atau di poli saraf misalkan. Nah nanti dalam perjalanannya ada penyakit baru, minta rujukan. Nah, tetap harus diperiksa dulu ya. Prosesnya diperiksa dulu dokternya. Kalau misalnya ternyata penyakitnya ringan ya diobati di puskesmas cukup, atau di dokter praktek mandiri cukup, atau di klinik aja, nggak perlu langsung ke rumah sakit. Nah, nanti kalau memang dokternya bilang, ini nggak bisa nih, memang harus ke rumah sakit nih, ya itu karena obatnya antibiotiknya harus pakai yang level tinggi gitu misalnya, bukan antibiotik yang biasa-biasa aja. Nah, itu dia berarti sih harus dirujuk. Atau memang obatnya memang khusus gitu ya. Untuk melanjutkan itu, tadi untuk rujukan istilahnya syaratnya atau terlaksana dan lainnya. Kalau milih rujukan nih dok. Iya betul. Saya di puskesmas A nih, KTP saya di puskesmas A. Nanti
dapat rujukan milih rumah sakit itu bisa nggak sih dok? Oke. Jadi gini, masing-masing rumah sakit itu sudah punya standarnya ya sendiri-sendiri. Dan dokter tuh biasanya udah tahu kok di sana itu ada dokter spesialis ini, di sana ada dokter spesialis ini. Apalagi kalau dengan BPJS ya itu kan sudah ada sistemnya ya. Nah, nanti kalau dia misalnya butuhnya rumah sakit A, tapi dirujuk ke B yang nggak ada kan nggak bisa ya. Nah, jadi milihnya itu juga harus pilih yang sesuai dengan adanya alat pun dokter sesuai. Bisa misalnya, ataupun misalnya gini, dok saya mintanya ke Sudono. Yang bagus kalian. Itu nggak bisa karena rumah sakit Sudono itu tipe B. Nah, sedangkan kita dari FKTP dari puskesmas itu masuk ke rumah sakit tipe C dulu. Kecuali kalau rumah sakit tipe C-nya udah penuh, baru bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B karena memang kondisinya saking banyaknya tuh yang sakit sehingga rumah sakit tipe C di sekitarnya itu udah penuh, baru ataupun misalnya dok saya pengen ke rumah sakit A nih gitu ya, tapi ternyata begitu dilihat di sistem, ternyata rumah sakit A kok nggak ada, nggak bisa, spesialis nggak ada, atau ternyata sudah penuh. Jadi karena kan ada jadwal tuh dokter misalnya 2 jam, itu biasanya dibatasi tuh misalnya cuma 40 atau 50. Nah kalau pasiennya sudah mencapai kuota, maka rumah sakit itu udah nggak bisa lagi dibuka itu sistemnya untuk dirujuk lagi ke sana, karena nanti akhirnya overload gitu ya. Dokter kan ada nanti kalau kebanyakan pasien juga pasti nggak konsentrasi karena terlalu capek. Nah otomatis atau waktunya terlalu panjang, sehingga biasanya yang terbuka adalah rumah sakit alternatif. Nah seperti itu. Jadi untuk rujukan itu disesuaikan juga dengan jam pasien, jam dokternya atau jam prakteknya dokternya di rumah sakit tersebut. Kemudian jenjangnya, rumah sakit puskesmas atau FKTP itu hanya ke tipe C dulu, baru ke tipe B, ke tipe A. Bisa ataupun nggak bisa ujung-ujung langsung. Apalagi kalau puskesmas minta ke Jogja. Jadi harus berjenjang, harus ke tipe C dulu, kemudian kalau tipe B nggak bisa, harus ke Surabaya atau harus ke Jogja. Karena memang, nah itu bisanya ke Surabaya atau ke Jogja gimana? Dilihat dulu, ini sakitnya apa, adanya nih spesialisnya ada di gitu. Jadi nggak bisa kita juga otomatis menentukan harus ke sana gitu ya. Bisa milih kalau posisinya terbuka semua. Nah misalnya sama-sama misalnya tipe C, misalnya saya pengen nih ternyata A buka, B juga buka, C buka. Nah itu kita boleh pilih. Tapi kalau sudah tutup ya kita bisanya milih yang ada dan sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan kapasitas rumah sakitnya. Yang kedua, ada nggak alatnya yang dibutuhkan, alat kesehatannya, ada nggak dokternya yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang itu harus diperhatikan, dan dokter itu insya Allah sudah tahu karena kita punya sudah tahu kapasitas masing-masing rumah sakit yang ada apa. Lagi kalau sistem BPJS tuh mau udah rigid banget ya. Jadi kalau diagnosis dirujuk ke rumah sakit ini. Bisa nggak, misalnya ada nggak rumah sakit nggak bisa harus dirujuk, ada. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu itu hanya dibuka untuk salah satu rumah sakit aja karena khusus karena memang hanya dia yang punya di sistemnya BPJS kok untuk itu. Jadi pasien nggak bisa minta rujukan ya dok ya? Nggak bisa. Ya kawan bisa. Pasien nggak bisa minta rujukan. Harus sesuai. Pemahaman dasar kita kawan Rizka, jadi supaya tidak langsung menyudutkan FKTP ini misalkan. Nah, padahal SOP-nya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ulfa tadi. Nah, terus untuk itu dok, kalau melihat tadi sudah jelas bagus ya dok ya. Kalau kasus gawat darurat dok, itu misalkan kejadian KLL nih, kecelakaan lalu lintas. Nah, di rumah sakit terdekat tersebut itu langsung bisa ya dok ya, tanpa melalui jenjang tadi ya dok ya? Iya bisa. Kalau gawat darurat itu adalah semua kewajiban semua fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau di sebelahnya ada klinik, masuk aja dulu ke kliniknya.
Kalau di daerah situ ada puskesmas masuk dulu. Kalau misalnya memang di dekat situ ada rumah sakit, masuk aja. Pokoknya kalau urusan gawat darurat gitu ya, darurat itu silakan masuk ke IGD terdekat. Even mungkin saya peserta BPJSA gitu ya, BPJS gitu. Kalau ternyata rumah sakit itu nggak kerjasama sama BPJS, nah itu boleh diklaimkan. Oh, jadi bisa rumah sakit itu mengklaimkan kondisi gawat darurat. Begitu gawat daruratnya selesai, maka dia merefer atau merujuk ke rumah sakit ada BPJS-nya. Bisa, nggak ada masalah, masuk aja untuk kondisi gawat darurat itu sudah dijamin. Apalagi kalau pasien umum ya, kalau pasien umum kan nggak, atau pasien bukan asuransi akan lebih mudah lagi. Nah, tapi insya Allah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Madiun itu sudah dipersiapkan untuk melayani pasien gawat darurat gitu ya. Jadi kita sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Itu nggak boleh menolak semua pasien gawat darurat. Mereka harus wajiban menolong. Nanti setelah ditolong kemudian dirujuk. Kalau membutuhkan bulan, kita sediakan 112 yang bisa dihubungi. Kalau misalnya fasilitas pelayanan kesehatan tuh nggak punya ambulan nih, harus merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi karena memang terbatas nih pelayanan kesehatannya untuk gawat darurat. Nah, itu bisa memanggil 112. Jadi dengan adanya 112 ini, call center ya Kota Madiun itu bisa menggunakan fasilitas tersebut juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memang belum punya ambulan dan harus melayani gawat darurat karena pasien itu misalnya jatuh di depan klinik gitu ya. Nah, itu harus melayani dulu, gawat daruratnya selesai, dirujuk ke rumah sakit atau yang sesuai kebutuhan gitu ya. Itu bisa panggil 112 dan itu udah nggak ada masalah, kita akan melayani dengan senang hati gitu ya. Itu ya, kalau bisa khususan nih. Kalau gawat darurat itu khusus. Tidak ada jenjang itu rujukan soalnya. Enggak, jadi ya pokoknya nggak ada. Jadi pokoknya kalau itu di daerah situ ya masuk lagi. BPJS pun tetap dilayani. Tetap dilayani, cuma ya harus bayar. Makanya kalau warga Kota Madiun harus punya BPJS kan udah gratis ya, ada di pemerintah kota. Tanpa pengecualian dulu ya, warga Kota Madiun. Syaratnya sudah 1 tahun menjadi warga Kota Madiun. Dibuktikan dengan KTP dan KK ya, bukan domisilinya, apa namanya istilahnya, tempat tinggal di Kota Madiun 1 tahun, tapi bukti administrasinya. Nah, domisili di Kota Madiun, KK KTP masih luar kota, minta BPJS. Kalau itu nggak bisa, nggak bisa. Harus dibuktikan dengan KK KTP yang udah bersih 1 tahun. Jadi itu ya kawan Diska yang kebetulan nih masih belum punya BPJS, khusus warga Kota Madiun segera ngurus ke Dinas Kesehatan Jalan Ring Barat nih. Atau kalau nggak WA aja di nomornya tuh. Kan ada nomor BPJS ya, call center BPJS lah, itu WA aja, nggak perlu datang ke Dinas Kesehatan, itu udah bisa loh dapat kartu BPJS. Jadi sekarang tuh udah paling dimudah. Nanti bisa nggak disematin gitu ya di call untuk nomornya gitu ya dari teman-teman kawan. Jadi biar gampang nih, nggak perlu datang. Zaman sekarang masih datang. Jadi sekarang itu semua genggaman tangan. Oke, nanti kita tulis di kolom komentar postingan ini nanti ya, kalau bisa untuk persentase BPJS-nya nanti. Baik dokter, untungnya ada tambahan dok untuk rujukan dok. Yang itu ya, yang pada intinya tuh kita tetap bilang bahwa rujukan itu pertama berjenjang, jadi nggak bisa langsung lompat gitu ya. Kedua, pasiennya harus datang diperiksa. Nah, yang menentukan boleh tidaknya dirujuk, harus tidak itu adalah dokter. Karena ada kewenangan dari dokter di situ dengan setelah mempertimbangkan berbagai macam kondisi dari pasien. Kita nggak bisa minta maksa-maksa dokter yang merujuk, itu nggak boleh. Karena dokter itu sudah dengan pertimbangan yang matang. Kalau misalnya memang belum sembuh, datang lagi aja ke fasilitas layanan tersebut untuk memeriksakan lagi. Mungkin pasiennya memang ada kondisi tertentu atau sesuatu sehingga membutuhkan obat atau pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah, sehingga nanti diperiksa lagi dan kemudian mungkin baru. Jadi untuk pelayanan kesehatan rujukan memang harus berjenjang, nggak boleh langsung ujuk-ujuk kecuali gawat darurat. Kalau gawat darurat dimanapun yang ada instalasi gawat daruratnya, teman-teman kawan Diska
langsung masuk dan mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Oke. Pesan yang harus bawain ada Dok? Harus periksa dulu baru kita rujukan. Soalnya ada tuh pasien tuh nggak mau diperiksa terus pokoknya saya minta rujukan. Nggak boleh begitu tuh. Ada dong. Ya oke ya. Jadi mohon kalau harus periksa dulu. Oke. Jadi itu ya kawan Diska perbincangan kita kali ini. Nah itu jarang sekali kita podcast Dok materi ini, tapi kasusnya atau penerapannya di lapangan ini ternyata sangat bermanfaat Dok untuk masyarakat, untuk nakesnya, nah seperti itu ya Dok. Jadi supaya tidak menimbulkan perselisihan. Iya betul. Soalnya tuh rumah sakit tuh udah penuh banget loh. Jadi FKTP dan FKTP tuh harus mempunyai mutu dan kualitas yang cukup tinggi gitu, sehingga tuh masing-masing menjalankan fungsinya gitu. Yang ringan-ringan ya fasilitas pelayanan kesehatan pertama. Nanti kalau emang yang berat baru masuk ke rumah sakit. Karena kan jumlah FKTP dengan jumlah rumah sakit lebih banyak jumlah FKTP. Dan sebagian besar penyakit itu sebenarnya bisa ditangani dengan iya bisa. Kenapa bisa ditangani kok langsung dirujuk? Nah, seperti itu. Jadi KTP-nya itu atau fasiankesnya itu bagus enggak ini obatnya ada enggak ini kayak gini kok dirujuk. Iya betul. Baik kawan Diska, terima kasih Dr. Ulfa untuk materi pada siang hari ini. Nanti bisa disimak ya kawan Diska di postingan IG kita dan di YouTube kawan Diska. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita siang ini. Tetap sehat dan jangan lupa saksikan terus info kesehatan di IG Pramkes Kota Madiun dan jangan lupa subscribe YouTube Kawan Diska di channel kita di Kawan Diska 5145. Terima kasih Dok. Nanti kita berjumpa di konten selanjutnya. Saya sudah lama nih tim Kawan Diska nggak bikin konten sama Dr. Ulfa. Mungkin punya ide dari Dok. Konten pendek Dok. Sudah lama sekali kita ya. Oh ya, boleh. Nanti kawan-kawan kita bikin konten. Oke. Terus salam sehat untuk Ulfa dan keluarga. Baik, terima kasih Kawan Diska. Salam sehat untuk Kawan Diska di rumah tentunya dan jangan lupa tetap aktivitas fisik ini. Nah, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.